Inilah nikmat Allah yang jarang kita sadari. Setiap hari kita terbangun dari tidur, membuka mata, menghirup udara, dan memulai aktivitas tanpa merasa ada yang istimewa. Semua seolah berjalan begitu saja. Kita jarang merenung siapa yang menjaga jantung tetap berdetak sepanjang malam, siapa yang memastikan paru-paru terus mengembang dan mengempis tanpa kita perintah, siapa yang membuat otak tetap berfungsi sehingga ketika bangun, kita masih mengenali wajah orang-orang yang kita cintai. Seringkali manusia baru merasakan nilai sebuah nikmat ketika nikmat itu diambil. Saat sehat, kita sibuk mengejar urusan dunia. Begitu sakit, baru kita mengeluh. Saat punya waktu luang, kita habiskan untuk hal sia-sia. Begitu sibuk, kita menyesal. Padahal Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim dan sangat ingkar. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34. Ayat ini bukan sekadar kalimat pengingat, melainkan sebuah kebenaran mutlak. Nikmat Allah begitu banyak, bahkan tak sanggup dihitung. Namun, manusia justru sering lalai. Nikmat yang terlihat, lahiriah. Nikmat. Allah hadir dalam berbagai bentuk. Ada nikmat yang bisa kita lihat, rasakan, dan sentuh secara fisik. Ini disebut nikmat lahiriah. Nikmat kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Sehat sering dianggap biasa. Padahal orang yang sakit rela menukar harta, jabatan, bahkan kedudukan hanya demi bisa kembali sehat. Orang yang mampu makan enak, tidur nyenyak, dan berjalan bebas sering tidak sadar betapa berharganya semua itu. Lihatlah pasien yang bergantung pada tabung oksigen. Mereka rela membayar jutaan rupiah hanya untuk satu botol oksigen, sementara kita menghirup oksigen setiap detik tanpa biaya sedikit pun. Nikmat rezeki. Setiap rezeki, kecil atau besar, adalah anugerah. Bisa makan sepiring nasi, minum segelas air, atau memiliki pakaian layak adalah nikmat yang luar biasa. Seringkali kita hanya memandang orang yang lebih kaya, lalu merasa kurang. Padahal masih banyak orang yang tidak tahu harus makan apa hari ini. Nikmat keluarga dan sahabat. Punya keluarga yang mencintai kita adalah nikmat besar. Ada orang yang sukses dalam harta, namun hidup sepi tanpa kasih sayang. Ada pula yang punya banyak teman tetapi tidak punya sahabat sejati. Kita sering lupa bahwa keberadaan orang-orang terdekat adalah nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat alam semesta. Cahaya matahari, hujan yang menyuburkan tanah, pepohonan yang menghasilkan oksigen, semua ini menopang kehidupan manusia. Kita tidak pernah membayar untuk sinar matahari, tetapi tanpa itu dunia akan membeku. Kita tidak pernah membeli oksigen dari Allah, tetapi tanpanya kita mati. Nikmat yang tersembunyi, batiniah. Selain nikmat lahiriah, ada nikmat batiniah yang nilainya jauh lebih tinggi. Nikmat iman inilah nikmat terbesar. Orang kaya tanpa iman sering gelisah karena hatinya kosong. Sebaliknya, orang miskin yang beriman bisa tetap tenang. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iman adalah cahaya yang menerangi hati. Tanpa iman, hidup kehilangan arah. Nikmat Islam. Kita lahir sebagai Muslim adalah karunia besar. Tidak semua orang mendapat kesempatan mengenal Allah sejak lahir. Ada orang yang menghabiskan separuh hidupnya dalam kekafiran, baru menemukan Islam di usia senja. Nikmat Islam adalah hidayah yang tidak bisa diganti dengan apapun. Nikmat akal. Akal adalah karunia yang membedakan manusia dari hewan. Dengan akal, manusia bisa berpikir, menimbang baik buruk dan mengenal Tuhannya. Namun jika akal tidak digunakan sesuai wahyu, ia bisa menjerumuskan. Nikmat hati. Hati adalah pusat ketenangan. Orang yang hatinya sehat akan selalu merasa tentram meski hidup sederhana. Sebaliknya, hati yang kotor penuh dengan iri, dengki, dan benci membuat hidup penuh kegelisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa kita lalai? Mengapa manusia sering lupa akan nikmat Allah? Ghaflah, lalai. Kesibukan dunia membuat manusia lupa. Kita terlalu sibuk mengejar yang belum ada, sehingga melupakan yang sudah ada. Sering membandingkan ke atas. Kita melihat orang yang lebih kaya, lebih sehat, lebih sukses, lalu merasa kurang. Padahal jika melihat ke bawah, kita akan sadar betapa banyak nikmat yang kita miliki. Menganggap nikmat sebagai hal biasa, kita merasa udara memang sudah seharusnya ada, jantung sudah seharusnya berdetak, padahal semua itu adalah karunia. Allah menegaskan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 13. Pertanyaan ini diulang lebih dari 30 kali dalam satu surat, seolah Allah terus mengingatkan kita yang sering lalai. Syukur, kunci menjaga nikmat. Nikmat tanpa syukur bisa berubah menjadi azab. Syukur dengan hati, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Syukur dengan lisan, mengucapkan Alhamdulillah dalam setiap keadaan. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat sesuai kehendak Allah. Allah berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Inilah janji Allah. Syukur menambah nikmat, kufur mengundang azab. Cara praktis menumbuhkan kesadaran nikmat. Muhasabah harian. Menulis 3 nikmat Allah setiap malam. Zikir syukur. Mengucapkan Alhamdulillah setelah aktivitas kecil. Melihat yang di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar melihat orang yang lebih miskin agar kita bersyukur. Menghubungkan nikmat dengan Sang Pemberi. Jangan berhenti pada nikmat, tetapi ingatlah Allah sebagai sumbernya. Iman dan Islam adalah dasar kehidupan yang menegakkan hati di atas kebenaran. Waktu dan kesempatan adalah ladang luas tempat menanam amal, menyemai doa, dan menuai pahala. Sedangkan ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah buah termanis yang menjadi tujuan akhir perjalanan seorang hamba, yang menghadiahkan ketenangan tiada tara, kebahagiaan abadi, dan cinta sejati yang tidak akan sirna oleh pergantian zaman maupun lenyapnya dunia. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata indah, melainkan sebuah peta perjalanan hidup manusia. Ia mengingatkan kita bahwa segala nikmat yang Allah berikan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung, membentuk jalan panjang menuju Allah. Jalan ini dimulai dengan dasar yang kokoh, dilalui dengan modal waktu, dan berakhir dengan buah pengetahuan hakiki, ma'rifatullah. Iman dan Islam sebagai dasar. Tidak ada nikmat yang lebih mendasar bagi seorang hamba selain nikmat iman dan Islam. Keduanya bagaikan pondasi bagi sebuah bangunan. Tanpa pondasi, bangunan sebesar apapun akan runtuh diterpa angin dan hujan. Demikian pula kehidupan manusia. Harta bisa melimpah, kedudukan bisa tinggi, tubuh bisa sehat, tetapi tanpa iman dan Islam, semua itu rapuh dan tak memiliki makna abadi. Iman memberikan arah. Ia menuntun kita untuk tahu siapa pencipta kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Tanpa iman, manusia hidup seperti musafir yang kehilangan kompas, berjalan jauh, tetapi tak tahu arah. Islam adalah wujud nyata dari iman itu. Dengan Islam, iman tidak hanya menjadi keyakinan dalam hati, tetapi juga amal yang membentuk kepribadian. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seseorang beriman hingga aku lebih ia cintai daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa iman bukan sekadar ucapan, melainkan dasar yang menggerakkan hati, mengendalikan nafsu, dan melahirkan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Waktu dan kesempatan sebagai ladang. Setelah fondasi iman dan Islam tertanam, Allah menganugerahkan modal yang tak ternilai, waktu dan kesempatan hidup. Inilah ladang tempat seorang hamba menanam amal.
Barang siapa memanfaatkan waktunya dengan amal saleh, maka ia sedang menanam benih yang kelak berbuah pahala. Barang siapa menyia-nyiakan waktunya dalam lalai dan dosa, maka ia membiarkan ladangnya ditumbuhi duri yang menyakitkan. Rasulullah mengingatkan, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa waktu bukan sekadar angka yang berputar di jam atau kalender, melainkan peluang yang jika tidak digunakan akan hilang selamanya. Setiap detik adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mendekat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama. Kesempatan itu sering kita anggap kecil, tetapi di mata Allah ia bisa sangat besar. Senyuman kepada saudara, doa yang tulus, sedekah meski hanya setengah butir kurma, semua itu bisa menjadi amal yang menolong kita di hari akhir. Jika iman dan Islam adalah dasar, maka waktu adalah ladang yang menguji seberapa kokoh dasar itu. Orang beriman yang tidak memanfaatkan waktunya dengan amal, bagaikan petani yang memiliki tanah subur tetapi membiarkannya kosong. Ma'rifatullah sebagai buah tertinggi. Puncak dari semua perjalanan ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati yang sadar. Inilah buah termanis yang hanya bisa dipetik oleh mereka yang menanam iman dan mengelola waktu dengan amal. Ma'rifatullah bukan sekadar tahu bahwa Allah ada, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap denyut kehidupan. Ketika seorang hamba mencapai ma'rifatullah, ia melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dunia bukan lagi tujuan, melainkan jembatan. Cobaan bukan lagi beban, melainkan sarana untuk mendekat. Nikmat bukan lagi godaan, melainkan titipan yang harus disyukuri. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menggambarkan hakikat ma'rifatullah, ketentraman hati. Hati yang mengenal Allah tidak mudah goyah oleh kehilangan, tidak mudah sombong oleh keberhasilan, dan tidak mudah putus asa oleh kegagalan. Buya Hamka pernah menulis bahwa mengenal Allah adalah kebebasan sejati. Sebab ketika hati sudah terpaut, pada Allah ia tidak lagi diperbudak oleh nafsu, harta atau manusia. Ia merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh emas, tidak bisa direbut oleh kekuasaan, dan tidak bisa dilenyapkan oleh kematian. Rangkaian nikmat yang saling menyempurnakan, iman dan Islam tanpa waktu akan sia-sia, sebab iman butuh amal, dan amal hanya bisa dilakukan dengan waktu. Waktu tanpa iman akan hilang, sebab ia terbuang untuk perkara dunia yang fana. Sedangkan ma'rifatullah adalah puncak yang hanya bisa dicapai oleh orang beriman yang menggunakan waktunya dengan bijak. Inilah rangkaian nikmat yang saling melengkapi. Iman dan Islam memberi arah, waktu memberi kesempatan, dan ma'rifatullah memberi hasil akhir berupa kebahagiaan sejati. Tidak ada nikmat dunia yang bisa menandingi ini. Maka marilah kita renungkan, berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita syukuri? Apakah kita sudah benar-benar menjaga dasar iman dan Islam? Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Apakah hati kita sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya? Jika jawabannya belum, maka masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Selama nafas masih berhembus, selama matahari masih terbit untuk kita, Allah masih membuka pintu taubat dan rahmatnya. Sesungguhnya orang yang merengkuh ketiga nikmat ini, iman dan Islam sebagai dasar, waktu dan kesempatan sebagai ladang, serta ma'rifatullah sebagai buah tertinggi, dialah orang yang benar-benar memeluk karunia Allah yang terbesar. Dialah yang akan merasakan ketenangan di dunia, kebahagiaan di hati, dan keselamatan di akhirat. Dan sungguh, tiada nikmat yang lebih agung daripada itu. Semoga yang melihat video ini diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin, kelapangan rezeki, keteguhan iman dan Islam, serta kesempatan waktu yang penuh berkah. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua nikmat terbesar, yaitu hati yang selalu mengenal dan mencintainya, hingga kita wafat dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.